layar. Sudah yang makan kamu, Bram? yang ya, Sudah makan? Sudah makan? udah. Ya, karena kita penginjilan. Jangan dulu naik ke Komal Kristen, naik dulu ke Komal Islam untuk belajar ya. Iya, Bang. Ya. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, nanti WA saya saja ya. Iya. Nanti kalau barang yang apa saya tidak tahu nanti saya WA abang aja. Iya, WA tanya. Coba sambut kerja. Halo, selamat malam. Semangat malam. Ricky. Assalamualaikum, maaf bang, maaf. Oh, tuh. Ya, Saudara waalaikumsalam. kita. Ada yang mau disampaikan, Bang? Maaf Bang ya, moderator ini kejam sekali Bang. Moderator ini juga kejam. Silakan pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Antri yang ke berapa? Ke 12 kau ke 100 kah? Antri yang ke 100 ya? Ya, antri yang ke 100. Bilang silakan pasien naik kalau mau sehat seperti Bram begitu. Silakan naik pasien selanjutnya, pasien yang ke 100. Yes. Pasien yang ke 100 silakan naik. Ya, silakan sambut. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum Bang Lodik. Oh, waalaikumsalam Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum. Siap Bang. Bang, cuma kasih tahu Bang buat oknum Oten, kalau bisa pahami makna debat lintas agama. Di Lapa Ustadz Yusuf tadi heboh tuh Bang, masalah politik. Siap. Jadi nggak usah diladenin Bang. Terima kasih Bang. Soalnya tadi di Lapa Ustadz tadi diladenin oleh Bunda Mila juga tadi. Oke. Siap Bang. Terima kasih Bang ya. Ya, makasih abangku ya. Sampaikan apa minimal kalau naik langsung ada narasi yang untuk disampaikan. Tidak usah bawa apa orang di Komal sana ke sini, nanti tidak enak juga kan. Memang Oten rata-rata begitu Bang. Pasien selanjutnya 102. Pasien selanjutnya 102 silakan naik. Pasien selanjutnya 102 silakan naik. Ini tapping 102. Pasien selanjutnya 102 silakan naik. Pasien selanjutnya 102 silakan naik. Pasien selanjutnya 100 ya. Belum sambut kerja. Ya, semangat malam. Pasien 102. Halo. Pasien selanjutnya 102. Ya, pasien 102. Ya, Islam Kristen, Bang. Apa Islam Kristen. Muslim, Bang. Islam Kristen. Hah? Oh, Muslim. Oh, Muslim. Islam. Ya, antrian selanjutnya 103. Antrian 103 pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya 103 yang Muslim tahan di bawah, jangan di multi.
Sabar Bram, ada yang tanya nih. Bang mau nanya, Muhammad istrinya berapa? Lebih dari satu Bang. Kalau daripada Yesus jomblo, Saya di luar. Saya di luar tidak pakai ninja ini. Pasien naik saja Bang. selanjutnya ya, pasien selanjutnya 103. Silakan naik. Iya, kita manusia ini harus keren lah. Pasien selanjutnya 103. Pasien selanjutnya 103. Pasien selanjutnya 103. Jangan ulang-ulang begitu, nanti baterai suak. Oh, Iya, jeda pasien. sedikit. Ya, pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Silakan naik 103 urutannya. Urutan Ada yang tanya, Bram 100. sudah mualaf apa belum? Jawab Bram. Udah. Nah, Udah. Ini muka saya nih. Ini. Ya, pasien selanjutnya 103. Silakan naik. Pasien wih, Bram ada yang selanjutnya. tapping di bawah. Ada yang tapping di bawah, dia orang Kristen, dia tapping Islam babi. Bagaimana tuh Bram? Aduh. Emangnya kami babi? Iya, astaga, kau ini awas kau ya. Ketemu di lorong-lorong, awas kau ya. Ancam dia Bram, ancam. Awas kau ketemu di lorong-lorong ya. Kau saya ketemu kau di sini kau mati. Dengar tuh. Pasien selanjutnya 103. Silakan naik. Nah, ini Brahma, ini ada nih. Ini bagus Mana? ini. Oh, iya. Nah, ini nih. Iya, selamat Iya. malam pasien. Silakan suruh open cam dia. Teos. Halo. Halo. Iya, On cam. Open cam. on cam. Halo. Iya, open cam. Silakan. Bilang Teos, Ketawa. bilang Teos. Ya, Teos. Iya, bilang Teos. Kenapa Jangan masih ketawa, Kristen? Silakan. Teos. Teos Kristen kan? Iya, masih Kristen dia. Masih Kristen. Bilang kenapa Kristen. masih Oh, Kristen? iya. Begitu silakan. Kenapa Mas? Ini Kristen? alhamdulillah ya teman-temannya. Teos. Pertemuan adik kakak yang sudah lama dipisahkan bertahun-tahun ini ya. Asik. Masih Kristen. Tanya. Oh, masih di Kristen. Oh, iya. Iya, saya masih di Kristen. Oh. Halo Bram. Iya, halo. Halo Bram. Ini Abang Teos asal mana? NTT Alor. Halo Bram. Oh, Alor. Oh, saya Melaka. Bram sudah Islam? Iya, udah. Sudah dipotong? Iya, udah. Mana spill dong? Jangan. Surat-suratnya mana? Masa bareng di dalam Berarti belum kok Islam masuk dong, pil belum doang. Islam. Berarti belum Nggak Islam. bisa. Ya, berarti belum Islam kan? Kan nggak ada surat-suratnya. Dia pikir motor lato-lato itu Bram mesti ada STNK sama Woi. BPKB. Kalau Ding sudah Tahu itu. potong. Kalau Ding sudah foto, mana surat-suratnya Pak Loding? Saya bukan cuma surat-surat, saya punya sudah ada 2 sana sudah lunas itu perempuan sama laki-laki. Ini Pak Loding. Berarti Pak Loding masih Pak Loding Kristen kan? Kan belum dipotong. Kalau Theo sudah dipotong, Hah? Belum, kan belum ada surat-suratnya, jadi belum dipotong.
Bagaimana Bram begini? Masuk ini. Saya bercium chaos dulu. Bram mana Bram? Sudah dipotong apa belum Bram? Ya udah Gimana dong. Theo? Pelajaran kamu selama ini bagaimana Theo? Iya Bagaimana, dong. Theo? Biar penonton ini tahu Theo. dong. Sudah Theo. Bagaimana selama ini kamu belajar Bibel? Sudah sampai di mana? Silakan. Ya. Sudah sampai mana? Sudah sampai di Bingung mana? saya ini. Belum belajar ini. Iya, coba Bram Iya. mute dulu. Iya, silakan. Bagaimana? Coba silakan. Saya mau dengar dari kisah-kisah kamu selama ini. Coba. Kisah apa dulu? Silakan. Bukan kisah kamu belajar sudah sampai mana, akhirnya bagaimana sehingga kamu mengatakan bingung. Silakan. Belum belajar kok. Pak Loding tidak undang kita. Bukan, kamu kenapa sampai bilang bingung begitu? Coba. Bingung? Masih bingung Apa yang membuat kamu bingung? Silakan. Hah? Tentang Apa yang kemana membuat kamu nanti? bingung? Tentang kemana nanti kita ini? Kenapa? Nah, kan surga saja kita tidak tahu. Tidak pernah melihat surga. Oh, berarti di Bibel tidak ada surga? Ada. Terus kenapa kau tidak tahu? Surganya itu seperti apa kita nggak tahu ya. Kalau di Bibel catatannya itu ada surga, tapi surganya yang mana? Ini yang kita harus tahu. Kamu tahu enggak? Kamu sudah menikah apa belum? Ya. Sudah Kalau menikah apa belum? Kalau kawin sudah, kalau Belum menikah tahu. belum. Oke. Kamu tahu enggak masa Kawin depan sudah. kamu akan jadi bagaimana? Ya. Masa depan kamu akan jadi bagaimana? Baik apa buruk? Baiklah. Baik. Iya. Berarti Terus? kamu sudah tahu masa depan kamu? Belum. Belum tahu. Kalau masa Iya. depan kamu saja kamu tidak tahu, kenapa kamu tidak tahu masa depan kamu? Kalau apa? Masa depan kamu tidak tahu? Iya. Kenapa kamu belum tahu masa depan kamu? Bukan. Kenapa kamu tidak tahu masa depan kamu? Ya. Karena belum tahu, karena saya belum melewatinya. Nah, kenapa itu. kenapa kita sekarang masih belum tahu surga kita itu bagaimana? Karena kita belum melewatinya. Sepakat? Apa? Ya sudah. Buat Iya. apa hal yang belum kita lewati tetapi kita harus Kitab suci itu menceritakan hal yang sudah terjadi, hal yang sedang terjadi dan hal yang akan terjadi. Ya. Kalau hal yang sudah terjadi kita melihat dari sejarah. Kalau hal yang sedang terjadi kita melihat fakta yang terjadi sekarang. Kalau hal yang belum terjadi berarti kita melihat dari dalil di dalam Al-Qur'an. Masing-masing punya tafsiran, oh di surga ada ini, bebas saja, tidak masalah. Wong hal belum terjadi. Jadi masing-masing bertafsiran sesuai pemahamannya sendiri, terserah. Begitu. Nah, sekarang kamu menuntut, bagaimana kita mau ke surga, kita tidak tahu surga bagaimana, makanya saya ambil analogi. Kenapa kamu tidak tahu masa depan kamu? Karena kamu belum melewatinya. Begitu juga, bagaimana kita mau tahu surga itu persis seperti apa, sementara kita belum. Kita sementara menuju ke sana. Yang pasti, informasi-informasi yang diberikan kepada kitab suci itu, jikalau kamu ingin sampai ke kenikmatan surga, maka kamu harus berbuat kebaikan. Betul? Iya, betul. Benar tidak? Ya. Nah, oke. Sabar. Hidup, ya. Sabar. Itu intinya jadi tujuan hidup. Iya. Berarti berbuat kebaikan. Oke. Menurut kamu baik tidak? Menurut kamu baik tidak kalau Tuhan itu kita gantung dia hanya pakai sempak? Ya. Tidak. Tidak Waktu baik. itu saya tidak di sana, berarti saya Sabar, tidak saya menggantungnya. tanya. Ya, betul. Saya tanya. Menurut kamu baik tidak? Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu tergantung pakai sempak terkutuk. Tidak, menurut itu Tidak memang baik. tidak baik. Ya, oke. Tidak baik. Terus kenapa kamu imani kalau kamu tahu tidak baik? Itu iman itu begini. Kok bisa ya? Gimana? Ada seorang manusia yang bisa ini mati dan bangkit terus angkat lagi naik ke surga itu. Oke. Ada manusia. Kok ada ya manusia dan bangkit terus naik ke surga? Pertanyaannya, Mati. apakah Dia kamu tahu mati. kalau Mati dan terus dia bangkit. Iya. Dan Oke, terus dia naik ke sabar. surga, betul. Iya. Kok bisa ya? Ada manusia seperti itu?
Iya, sabar dulu. Sabar dulu. Apakah kamu tahu kalau dia mati, yang mati itu adalah dia? Ya. Dari mana karena kamu tahu sejak- kalau yang mati itu? Sabar, dari mana kamu tahu kalau yang mati itu adalah dia? Hmm? Dari Alkitab juga, Di mana tertulis? Coba. dari sejarah juga ada, dari sejarah juga ada. Iya, bukan sabar. Sejarah juga Berbicara mengatakan agama, bukan itu orang Kristen ya. sabar. Itu melainkan Iya, itu orang Yahudi. iya, Para dengar dulu. tentara. Iya. Kok ngerocos? Katanya mau belajar tapi ngerocos. Yang saya tanyakan, dari mana kamu tahu? Itu dulu. Apa tuh? Dari mana kamu tahu? Dari hati. Dari mana kamu? Dari hati. Dari mana kamu tahu kalau yang digantung itu adalah Yesus? Ya setelah dia mati dan bangkit itu. Dan Dari dia mana menampakkan kamu itu kepada murid-muridnya. Saya tanya, iya dari Ya. mana kamu tahu itu? Dia mati dan bangkit, sampaikan ke murid-muridnya. Dari mana kamu tahu? Ya dari Alkitab. Nah, di mana ayatnya? Saya buka di sini. Coba. Di mana ayatnya? Saya buka di sini. Oke, di Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat Kita baca, 28. Bang Alan, bisakah kita baca dari 24? Lah, ini Thomas menjawab. Itu Ya, makanya perikopnya Yesus menampakkan diri ya. Yang saya tanyakan, bagaimana kamu Kalau tahu kalau yang perikopnya dengar kalau dulu, begini. dengar dulu. Bagaimana kamu yang saya tanyakan sama kamu, bagaimana kamu tahu kalau ini adalah Yesus itu yang mati itu? Karena Dari saya situ, baca Bibel kamu sampai sekarang ada tidak pernah. kebangkitan. Begini, dalam Al-Quran juga adalah dia lahir. Ah, di mana Al-Quran itu coba? Di surat berapa? Di surat berapa? Surat tidak salah surat Maryam kah? Maryam berapa 19. coba? Maryam 19 ayat 30 sampai 33. Maryam 19 tidak ada itu. Saya penghafal Al-Quran, tidak ada itu. Coba kamu buka. Yang mana yang dia Coba. mengatakan itu dia lahir, Begini. mati dan bangkit. Kamu naik ke sini mau belajar atau tidak? Belajar. Oke, orang kalau belajar di sekolah berarti ada buku, ada pulpen, benar? Benar. Oke, ada kitab suci di situ? Ada. Ah, coba buka. Tapi saya di luar nih. Loh, tadi ada. Bagaimana kamu mau? Berarti kamu bukan belajar. Ya, sudah. Jam berapa balik ke rumah? Ini depan rumah. Ah, masuk ambil Alkitab. Kalau mau belajar, coba. Masuk ambil Alkitab begitu. Masuk ambil Alkitab ya. Saya ajarkan Mereka sama kamu. kasih turun saja nih. Apa nih? Silakan. Mana dia? Kabur. Kabur. Aduh. Itulah kalau masih jadi Kristen itu penipu ya. Iya. Kenapa penipu begitu mereka, Bram? Enggak tahu. Mungkin takut ya. Oke, kita kasih naik satu persatu. Halo. Selamat malam menjelang pagi, menjelang subuh. Ya. Kristen atau Muslim? Aduh. Halo, pasien 105. Pasien selanjutnya 105. Silakan naik. Pasien selanjutnya 105, nomor urut 105, silakan naik. Hamba. Halo. Selamat. Mohon maaf, saya Muslim. Cuma Oh ya.
Saya mau ngomong sama Yang Ya, saudara muslim pas ditahan dulu ya. Kalau ada hal yang penting di DM saja ya. Kita prioritaskan Kristen dulu. Dari tadi saya belum diskusi enak ini. Belum ada poin yang saya diskusikan ini. Ya, jadi yang udah. muslim yang ada keperluan DM saja ya. Gitu. Yo, pasien selanjutnya 106. 106, silakan naik pasien. Pasien selanjutnya 106. Pasien selanjutnya 106, silakan naik. Yuk, aduh 106 ini Abang Teos lagi. Ini dia udah goyang itu. Dia naik begini udah Coba. goyang, dia naik udah 3 kali. Ya, selamat malam. Tanya. Sudah bawa bibel Teos, apa belum? udah goyang kah? Halo, Bang Teos. Bang Teos, udah goyang kah? Bang Teos. Aduh. I love it. You Ya, pasien selanjutnya 107. Stres begini. Pasien selanjutnya 107. Halo, pasien selanjutnya 107. Iya, pasien selanjutnya 107. Ya, halo, selamat malam menjelang pagi. Silakan open cam. Hei, jangan tutup kamera. Hui. Nah, silakan buka kamera. Halo Bang, Islam Kristen. Dia masih tidur itu. Pasien selanjutnya 108. Bram, Gitu. ada Ya, nama nih, Bram lagi. woi, nama Bram lagi. Ini Bram tiruan ini. Yo, selamat malam, Bram. selamat malam. Iya. Ya, Ya. malam, Bang. Selamat. Halo Bang Oding. Malam. Islam Kristen Bang? Kristen. Oke, Kristen. Oh, Katolik, iya. Protestan, Konghucu, Pantai Costa, Pantai Asuhan, Pantai Jompo, Pantai Pijat, Pantai Losari. Bercanda Bang. Siap. Ya, gimana Bang? Ada yang mau kita bahas? Mau tanggapi tema apa gimana? Atau sudah nyimak dari tadi? Silakan. Abang yang bertanya aja Bang. Sesuai tema saja Bang. Boleh. Ya. Oten bingung dengan Bibel. Ya, Ini betul. pertanyaan ini. Bingungnya dari mana tuh Bang? Coba Anda buka 1 Timotius 6 nomor 16. Kita sama-sama belajar ya Bang ya. Iya, oke, kita sama-sama belajar. Berapa tadi? 1 Timotius 6 nomor 16. Timotius ya? Iya. Tetep layar guys, kasih kencang. Ayat yang berapa Bang? 1 Timotius 6 nomor 16. Nomor 16. Oke udah. Ya, coba dibaca Bang. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah. Tak pernah apa? Masa cuma sama si orang pun tak pernah baca satu ayat full. Oh iya, maaf Bang. Melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Hormat. Amin. Amin. Itu sosok siapa itu Bang? Di 1 Timotius 6 nomor 16. Kalau bagi saya, Allah. Allah.
Berarti Allah itu menurut 1 Timotius 6 nomor 16, Allah itu tidak dapat terhampiri, tidak dapat dilihat. Sepakat? Nah, Betul. bagaimana cara kita mengenal Allah yang tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri itu? Apakah dia datang ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Kalau bagi saya mengutus. Mengutus, ya. Berarti Yesus itu adalah utusan Tuhan apa Tuhan? Utusan Tuhan. Bukan Tuhan. Melalui Yesus. Ini yang berat ya. Ini yang berat ya. Ya, Yesus ini utusan Tuhan atau Tuhan? Kalau bagi saya utusan, Bang. Utusan. Utusan. Berarti bukan Tuhan. Bukan. Bukan, mantap. Oke. Saya mau tanya sama Anda, kenapa Anda tidak yakin kalau Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa, Bang? Maaf. Agak ngelag. Kenapa saya mau tanya sama Anda, kenapa Anda tidak yakin kalau Yesus itu adalah Tuhan? Karena dia diperintahkan oleh Allah, Bang. Benar sekali. Benar, mantap sekali ya. Anda, bagaimana bisa Anda seorang Kristen Protestan, tetapi keyakinan Anda seperti ini? Kan yang meyakini itu dari hati sih, Bang. Meyakini itu dari hati kan. Betul. Luar biasa ya. Apakah tidak bertentangan dengan paham-paham Protestan yang lain? Itu prinsip sih, Bang. Tergantung dari hati kita masing-masing kan. Begini Bram, coba tunjukkan KTP saja kita ini apa pakai dalil di sini. Kalau Anda tidak Sabar. berbohong. Sabar, Bram, diam dulu. yang mana? Diam dulu. Oh, Bram yang mana ini? Theo. Ini lagi dia Kristen, ini Protestan lagi dia ini. Aduh, sudah saya bilang kan, belum apa-apa sudah berkelahi lagi kalian. Coba. Iya. KTP. Mungkin dia mau begini Bram, mungkin dia mau uji Bram punya Jangan bicara apa? bohong di sini. Jangan bicara bohong di sini Anda. Sabar Theo. Jangan Anda terlalu memvonis orang itu bohong. Buktikan kalau dia itu. Bagaimana cara Anda membuktikan kalau dia itu betul-betul Kristen? Jangan cuma bilang bohong-bohong. Pakai KTP. Banyak pakai orang dalil, juga kan? punya KTP. Iya, sabar dulu. Bram, Pelan-pelan coba dulu. tunjukkan KTP Anda. Kalau Anda tidak berbohong. Saya di luar pakai ini orang punya wifi di luar. Bukan saya tanya Anda. Saya tanya ini siapa ini? Bram Anang. Bram Ang. Saya bukan tanya-tanya itu Bibel ya. Saya tanya KTP Anda. Sabar Theo. Saya mau sabar Theo ya. Bukan saya membela. Dengar dulu Theo, dengar dulu. Kenapa sehingga Anda meragukan Bram kalau dia Kristen? Itu dulu saya tanya dulu. Dia Muslim, saya tahu itu. Dia Muslim, saya tahu. Kalau Kristen tidak seperti itu. Dari mana kamu tahu kalau dia Muslim? Sebab tadi Dari dia mana? mengatakan apa? Sebab tadi dia mengatakan apa? Yesus bukan Bukan Tuhan. Tuhan kan? Iya. Bukan Tuhan kan? Ya itu Iya. sudah jelas. Bahwa dia itu Muslim. Oke, baik. Berarti kamu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Coba saya kasih naik kamu di itu atas. sangat jelas. Oke, baik. Izin sebentar Bram ya. Kalau kamu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada kitab suci kamu di situ? Ya. Ada Oke, kitab baca suci di di situ? Yohanes 20, Yohanes 28. Sabar. Ada kitab suci kamu di situ? Kabar Ada baiknya kitab adalah suci kamu di hal situ? ini terlahir bagi mujur selama yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu Sabar. Ada kitab suci kamu di situ? ada. Coba buka kisah para Tunggu, rasul. Bram. Sabar. Kisah para rasul, sabar dulu. Coba buka kisah para rasul 4 nomor 27. Buka sama-sama kita baca. Buka sama-sama kita. Rasul. Kita lari ke Yohanes dulu. Apakah itu Kita di sini, kamu di sini mau belajar, sabar saya tanya, kamu di sini mau belajar pakai dalil apa mau bertengkar? Itu dulu. Kalau mau bertengkar tidak usah di Komal. Apa yang kita mau bertengkar di Komal yang hancur HP? Di sini kita belajar. Sampai tatonya itu ada gambar Bunda Maria, masih ragu kamu? Bunda Maria tatonya itu. Hah?
Ragu kamu itu, I love you Yesus. Masih ragu kamu? Mana kamu punya panu? Kas tunjuk panu, coba kas tunjuk panu. Panu lagi. Kas tunjuk tato, kas tunjuk tato. Coba kas tunjuk tato. Theo. Kita di sini sama-sama belajar, bukan bilang oh kamu itu. Makanya kalian itu pemahaman Kristen itu berbeda-beda. Ketika ada orang yang jujur langsung kalian bilang oh Islam menyamar, Islam menyamar. Tuhan kalian saja menyamar jadi manusia. Kalau di Kristen kan sudah kan. Oke, begini. Coba kamu atau Bram mau hadapi dia, Bram? Mau hadapi dia? Pakai dalil mau? Oke. Coding aja. Oke, coba kamu baca Kisah Para Rasul 20. Oke, coba kamu buka kisah. Dengar. Kisah Para Rasul 4:23, coba buka. Silakan. Baca. Baca, Berapa? Theos. Kisah Para Rasul 4:23. Coba dibaca. Di sini kita belajar, bukan mau berkelahi. Berkelahi itu di ring. Masa berkelahi di HP? Apa gunanya berkelahi di HP? Gitu. Kalau di TikTok itu semua bisa jahat. Bertemu langsung baru kita lihat siapa yang nyali kerupuk, siapa yang nyali batu. Gitu. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 bisa dibaca? Coba. Sudah Bang. Coba dibaca. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman. Kisah Para Rasul 4 nomor 27. 27. Ya, Kisah 4. Kisah Sudah. Para Rasul 4. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi. Nah, saya kasih analogi yang simpel sama Bang Bram ya. Bang Bram, kalau di dalam kitab suci menulis bahwa ini adalah HP, tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah motor. Berarti itu penjelasan yang ngaur apa? Penjelasan yang benar. Tidak. Ya, berarti penjelasannya itu ngaur apa penjelasannya benar? Ngawur. Ngaur, karena yang tertulis adalah handphone tetapi dia menjelaskan bahwa ini adalah motor, benar? Nah, tertulis di Kisah Para Rasul itu Yesus hamba atau siapa? Buka mute saja, buka mute saja. Hamba-Mu. Oke, Yesus hambamu. Ketika di dalam kitab suci sudah tertulis bahwa Yesus hamba, tiba-tiba datang pendeta menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Berarti itu ngaur apa? Penjelasan yang benar apa ngaur? Ngawur Bang. Ngaur. Ketika sudah ditulis bahwa ini adalah HP, datanglah orang mengatakan ini adalah motor, itu ngaur. Di dalam Bible Anda sudah tertulis bahwa Yesus adalah hamba. Tiba-tiba datang seorang pendeta mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Otomatis ngawur. Karena di alam semesta ini cuma ada dua. Ada Tuhan dan ada hamba Tuhan. Kalau Yesus Tuhan berarti dia bukan hamba. Kalau dia hamba berarti dia bukan Tuhan. Selesai. Makanya di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 tadi itu sudah jelas. Begitu. Nah sekarang buat Bram. Saya fokus ke Bram dulu ya. Theo sambil belajar. Begini Bram. Ketika Anda sudah tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, melainkan ciptaan Tuhan, saya mau tanya sama Anda. Menurut Anda, apakah yang mati di kayu salib itu, apakah kematian Yesus di kayu salib itu adalah menebus dosa manusia atau tidak? Menembus dosanya Bang, menembus dosa kita sih sebetulnya. Oke. Apakah keyakinan Bram masih percaya bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib adalah menebus dosa seluruh manusia? Percaya. Oke, percaya. Berarti menurut Bram ini penyaliban itu karya siapa? Karya iblis, karya Bapa atau kehendak siapa penyaliban itu? Karya iblis sih sebetulnya.
Karya Dia iblis. membuat itu dia bohong, dia Islam. Sabar dulu. Ah, kau ini kalau belajar itu juga pakai Bibel, kau belajar tidak pakai Bibel. Oke. Penyaliban adalah karya iblis. Berarti dengan karya iblis lah Yesus mati, betul? Betul. Iya, betul. Dengan karya iblis lah Yesus. Apakah Allah Bapa membiarkan Yesus mati? Sebetulnya tidak membiarkan dia mati sih Bang itu. Oke, coba kamu. Makanya kan ada Coba kebangkitan kamu lagi. baca. Coba kamu baca Lukas 24 nomor 44. Lukas berapa? Lukas 24 nomor 44. Ari anaknya pendeta. Iya Pak loading. Iya, Selamat malam. Ari. Iya, dibuka kameranya Ari Tungtri, silakan. Iya, Kalau bentar, dia ini bentar, bukan bentar, Tritunggal, ya. tapi Iya, dia tunggu Tungtri. sebentar. Oke, siap. Bisa Coba baca. Tunggal ke Arni Tungtri. Ya, coba baca di Lukas 24 nomor 44. Apa bunyinya? Coba Theo buka lagi situ Theo. Apa? Lukas 24 nomor 44. Kapan baca? Nanti itu berani yang baca. Saya yang baca Bang. Iya, baca. Iya, baca. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Oke, tertulis di mana itu? Di kitab Dan Taurat Musa, tertulis Bang. dalam dan kitab Taurat Musa dan kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur. Benar kan? Betul, Berarti betul. ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa harus tergenapi dulu. Kan? Yang tertulis di kitab Musa dan kitab Mazmur, benar? Betul, betul. Oke. Coba kita buka di Mazmur 118 nomor 17. Coba buka. Mazmur 118 nomor 17-18. Kan ini kan Yesus mengatakan harus tertulis dulu di dalam kitab Di Taurat. PPA kok ada bendera Jepang sih? Iya, Di sabar PPA dulu kok nanti. ada bendera Jepang? Sabar dulu, nanti Ari punya bicara nanti sebentar 1 jam lagi. Kan di sini punya waktu. Jam-jamnya Ari bicara itu, Tungtri itu dia punya jam-jam bicara itu nanti sebentar 1 jam dari sekarang. Coba Mazmur 118 nomor 17 sampai 18 coba dibaca. Apa bunyinya, Bram? Biar Bram baca saja Theo. Kau lihat di situ soalnya kau punya suara itu dia terpendam. Suara kecil, kau punya suara itu kecil. Biar Bram yang baca saja. Kamu mute saja dulu. Makasih Bang Abio. Ya silakan, coba dibaca dulu, Bram. Di PPA aku itu apa ya? Bendera Jepang ya? Iya, sabar dulu. Kan Tungtri punya bicara nanti 1 jam ke depan lagi. Kan ini biar dulu Tritunggal yang bicara. Tungtri nanti sebentar. Nanti baru saya lepaskan kalian semua. Tenang saja. Biar netizen yang pusing. Sabar, Theo, kamu diam dulu. Biarkan Bram yang baca. Kamu nyimak saja di situ. Begitu. Soalnya suara kamu itu mendem. Kau punya suara kecil. Kamu dengar saja dulu. Nanti apa Tungtri yang mengasih kesimpulannya? Soalnya kesimpulan Tungtri ini luar biasa bagus. Saya suka. Kesimpulan ntar aku kasih kesimpulan. Tapi Oke, di siap. PPA aku kok bisa ada bendera Jepang? Jangan-jangan Iya, aku dukung di- Jepang bola ya? Ganti efek. Ah, kau ini lagi. Kenapa kalian yang nice? Semua bikin pusing saya hari ini kah? Tidak ada bendera.
Sudah. Coba tunggu. Kita fokus dulu. Kita fokus ke Bram. Coba baca Bram. Bentar bang, sabar. Kalau nggak dibacain yang lain juga nggak apa-apa. Kenapa hilang Mazmurmu di situ? Dibacain sama yang lain nggak apa-apa. Coba. Ya, enggak apa-apa, cari saja, enggak apa-apa. Kalau kamu yang baca itu penuh dengan hikmat. Kalau Theo yang baca itu penuh dengan kebencian. Padahal Theo ini murid saya dia. Cuma dia mau sudah ilmu sudah tinggi, dia mau melawan guru. Makanya tadi dia tidak sopan sama guru kan. Theo ini murid saya. Cuma karena dia punya ilmu sudah tinggi, makanya dia mau melawan guru. Bram juga ini murid saya. Alhamdulillah Bram ini 2 hari kemarin dia sudah syahadat. Nah, Bram 2 hari kemarin, Bram ini syahadat. 2 hari ke depan insya Allah Bram Ang ini juga syahadat. Insya Allah doakan ya teman-teman ya. Masa mereka baru durhaka nih? Makanya itu kau perbaiki suara dulu. Tuhan masih rusak, suara pun rusak. Coba baca baik-baik. Coba baca nomor 17 di atas. Apa Theo? Apa bunyinya? Aku tidak akan mati, tetapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kepada apa nih? Apa tertulis itu? Kepada maut. Maut. Yang tertulis di 17, aku tidak akan mati. Kan? Aku itu siapa? Mazmur 118 nomor 17. Coba. Ini nyanyi merayakan kemenangan. Iya. Yang tertulis tadi apa? Yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Coba baca yang 17 tadi. Yang tertulis itu apa? Aku tidak akan apa? Aku tidak akan mati, tetapi tetap hidup. Aku tidak Ya, akan betul. mati. Aku itu siapa? Aku nih saya pribadi. Astagfirullah. Aku tidak akan mati. Kau mute lah. Kau belajar. Kau buka dulu Lukas 24 nomor 44. Kau buka Lukas 24 nomor 44. Buka itu. Kau baca dulu situ. Lukas 24 nomor 44. Bram sudah dapat Bram? Luka saya ini di mana? Luka Sudah. saya ini. Ya oke. Oke, di mute dulu kau Teos. Coba Bram baca Bram. Mazmur 118 ayat 17 ya bang ya. Ya 17 sampai 18. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Di dalam Lukas 24 nomor 44 itu kan ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur. Yang tertulis di kitab Mazmur itu aku mati atau aku tidak akan mati? Aku tidak akan mati bang, tetapi hidup. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Yesus mati apa hidup? Yesus mati terus ada kebangkitan bang. Itu mati atau tidak di situ yang tertulis di situ, mati atau tidak? Aku tidak akan mati tetapi hidup. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Baca seterusnya sampai 18. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ayat ke-18, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kepada maut. Berarti yang tertulis itu Yesus mengatakan harus tergenapi di dalam kitab Mazmur. Digenapi di dalam kitab Mazmur itu, aku tidak akan apa? Tidak akan mati. Berarti Yesus mati atau tidak? Tidak akan mati, tetapi akan hidup. Ya. Iya, berarti aku tidak akan mati. Berarti yang di kayu salib, yang mati di kayu salib itu siapa? Utusan. Iya, Yesus atau bukan yang mati di kayu salib? Karena tadi begini, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kita sudah lihat di kitab Mazmur kan?
di kitab Mazmur itu tertulis, aku tidak akan mati. Benar? Nah, dan harus juga tertulis dalam kitab Taurat Musa, betul? Nah, coba buka Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Sudah bang. Ya, dibaca. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak Terkutuklah orang yang menerima suap baca terus. untuk Baca tadi, membunuh terkutuklah seseorang orang yang tidak bersalah, terus dan seluruh Terus? bangsa itu harus berkata amin. 26. Ya. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Coba baca 20, coba dari 25 sampai 26 yang kamu baca tadi itu yang seharusnya terkutuk siapa? Yang menerima suap, Siapa itu? kita sih sebetulnya. Kok kita? Yang menerima kata amin bang. Terkutuklah orang yang berdosa bang. terkutuklah orang yang diam dulu, jangan dulu potong-potong. Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yang membunuh Yesus, yang membunuh seseorang yang tidak bersalah. Iya. Terkutuklah Yudas. orang yang menerima suap untuk terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang bersalah. Siapa itu? Yudas. Yudas. Sabar, diam dulu Bram. Kita satu-satu. Sudah dijawab bang. Oke, kenapa tadi kamu bilang kita? Kalau nggak sampai itu dulu nggak apa-apa bang. Ya, kenapa tadi kamu bilang kita? Hah? Kenapa Enggak, tadi kamu keceplosan bilang kita? Keceplosan. Oke, ceplosan. Keceplosan Oke. kita. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Itu seharusnya siapa yang terkutuk kalau menurut ayat itu? Kalau menurut ayat itu harus siapa yang terkutuk? Kalau menurut ayat itu, bukan Kalau menurut pendeta. menurut ayat ini itu ini pejabat-pejabat yang tukang korupsi kan mereka menerima suap kan. Kau ini lagi bicara sekali bicara, bukan cuma napas yang salah, kata-kata pun salah semua. Diam dulu situ. Coba fokus ke Bram, coba Bram. Bangsa-bangsa bukan bang? Kok bangsa-bangsa? Di antara 12 murid Yesus siapa yang menerima suap dan menjual siapa? Yudas. Masa Anda Yudas tidak boleh bukan? Yudas, itu kan yang bilang tadi tertulis dalam kitab Mazmur dan kitab-kitab kitab Musa, Taurat Musa. Coba. Saya tanya, Anda pernah baca Bibel dari Kejadian sampai Wahyu apa belum? Belum sepenuhnya sih bang, masih belajar saya. Belum sepenuhnya, masih belajar, makanya belajar. Tidak ada. Yesus itu anak yang paling mulia, anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Sangat mudah Bapa mengampuni dosa manusia tanpa harus membunuh anaknya itu. Tidak ada hal-hal seperti itu. Tidak ada katanya bahwa Yesus harus dibunuh, harus begini supaya menebus. Itu penipuan-penipuan bapak-bapak gereja. Dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan, ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Yesus berdoa kepada Allah Bapa minta agar selamat dari maut. Coba,
Karena kesolehannya maka doanya tidak didengar. Kutanya sama Anda dulu. Ketika Yesus di kayu salib, dia teriak Eli Eli lama sabaktani. Artinya apa? Ya Bapak, ya kan gitu Bang Loni ya? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, Betul? betul. Ah, kalau itu betul-betul, ya kalau itu betul-betul kata Yesus, terus bagaimana dengan perkataan Yesus di dalam Yohanes 8, Yohanes 8 nomor 29. Coba baca, Yohanes 8 nomor 29. Bagaimana perkataan Yesus di situ? Ayat yang berapa? 29 ya Bang ya? Ya, Sudah Bang? ya. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, coba bayangkan. Yang teriak di kayu salib itu siapa? Yang diteriak di kayu salib itu mengatakan Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dalam Yohanes 8 nomor 29, Yesus sendiri mengatakan, dan dia yang telah mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Karena aku senantiasa melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Terus siapa yang teriak di kayu salib Eli Eli lama sabaktani? Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? sangat tidak saudaraku. Yesus itu tidak mati. Yesus itu punya mujizat itu bisa menghilang. Yesus punya mujizat itu bisa berubah rupa. Dia tidak akan mati. Yang mati itu adalah Yudas. Makanya datanglah Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Begitu. Jadi begini, kalau kamu meyakini, kalau kamu percaya bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib adalah menebus dosa seluruh manusia, benar kan? Betul. Nah, coba kamu baca Matius 9 nomor 6. Ayat yang ke-6 ya. Sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Iya, coba baca apa Matius 5 nomor 9. Matius ya. Matius 5 bukan. Matius 9 nomor 7. Matius 9 nomor 5. Matius 9 nomor 5 ya. Sabar. Matius 9. Ya. Ini sabar ya. Sabar. Ya, Matius 9. Ngelek kah? Ngelek di bawah teman-teman. Ngelek kah? Ngelek kah teman-teman? Ngelek tidak suara saya? Aman Bang. Lampu. Iya, soalnya di sini lampu mati di sini lampu mati. Saya pakai data, ganti dengan data. Namanya tidak ngelek ya teman-temannya. Sabar.
Coba kamu buka ayat ini. Oke. Markus 2 nomor 5. Markus 2 nomor 5. Sudah. Coba baca. Dikencangkan tetap layar dan love orange dulu teman-teman. Mati lampu di sini. Markus 2 nomor 5. Coba kamu baca apa bunyinya. Alhamdulillah. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dosa anak itu diampuni atau tidak? Coba. Sudah diampuni. Sudah diampuni. Kalau Yesus berkata-kata saja berarti dosa anak itu diampuni. Buat apa dia capek-capek untuk mati di kayu salib? Padahal dia berkata-kata bisa. Iya. Benar tidak? Terus kenapa? Berarti yang disalib itu adalah siapa? Yang menyerupai ya. Iya. Iya. Kenapa suara saya jadi begini? Ah, ini cek. Sabar. Ya, ya, ya. Cek, 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 cek. Sabar. Cek. Suara lain itu, Bang. Iya, sabar. Adik Indri, tahan di bawah ya. Cek. Cek. Indri. Cek. Cek. Tahan di bawah. Cek. Sudah aman toh? Cek. Udah aman suara? udah bagus. Taping bagus di bawah. Bukan Iya, udah tapping aman, suara udah. saya, bukan tapping yang ditanya suara saya. Oh, iya. Oke. Nah, Bilang aman. menurut Nah. Oke, siap. Menurut apa Ulangan 27 nomor 25 tadi, terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Berarti yang berhak terkutuk harus siapa? Yudas. Karena tidak mungkin Yesus yang terkutuk. Karena Yesus mengatakan, dia yang telah mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Kan? Kalau kalian meyakini bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib adalah menebus dosa manusia, itu Yesus mengatakan, karena besar imanmu, maka dosamu telah Ampuni. ampuni. Kalau dia berkata-kata saja dosanya sudah diampuni, terus buat apa dia capek-capek mati di kayu salib? Nah, ayo. Nah, sekarang buat kamu. Coba kamu buka Yohanes 14:16. Teman-teman, tap-tap layar ya, sambil share-share. Jangan lupa love orange, dibantu dulu teman-teman ya. Di sini mati lampu ini. Mati lampu saja kita pusing, apalagi mati Tuhan. Ya, Yohanes 14:16. Sudah bang. Aku Baca. akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa seorang penolong itu? Yesus. Yang berkata itu siapa? Bapa. Yang berkata aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Itu siapa? Oh itu Yesus bang, Yesus. Nah, Yesus meminta kepada Bapa, Yesus minta siapa itu? Allah, Bapa Allah bang, Allah. Iya, dia minta siapa itu? Seorang penolong itu siapa? Yang
penolong yang lain. Iya, siapa itu penolong yang lain? Itu siapa? Abang yang lihat di taping itu. Siapa penolong yang lain itu siapa? Nabi.